Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus kepada Kamis pagi hari ini tanggal 3 Agustus 2023. Kita bersyukur karena Tuhan pelihara hidup kita. Atas izin Tuhan kita memasuki di hari ketiga di bulan Agustus. Itu karena kasih Tuhan, karena kebesaran Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Saya teringat dalam firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 17. Waktu Tuhan bicara kepada Abram, saya membaca demikian. Kejadian 17 ayat yang pertama, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Amin. Ada dua hal penting yang saya mau sampaikan di sini ayatnya, bahwa yang pertama, Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Yesus Kristus, Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Contoh air menjadi anggur, Yohanes pasal 2. Setiap orang yang sakit disembuhkan sama Tuhan. Ya, bahkan Lazarus mati, sudah 4 hari dikubur, bangkit. Itulah letak Allah yang Maha Kuasa. Dia menciptakan segala galanya. Dan yang kedua, bahwa Tuhan mau supaya kita hidup di hadapan Tuhan dengan tidak bercela. Mari jangan ada celah. Kita berikan kesempatan hidup ini bagi Tuhan Yesus, karena Dia Yesus yang pegang kendali. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema, bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Amin. Mari, Tuhan yang Maha segala-galanya, Tuhan yang sanggup melakukan segala-galanya, dan bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Dan segalanya ada di dalam kendali Tuhan. Seperti tadi firman Tuhan katakan dalam Kejadian pasal 17. Tuhan bicara kepada Abraham bahwa akulah Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan segala-galanya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Amin. Allah ku maha kuasa. Amin, haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Siapakah Allah? Itulah namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup melakukan segala-galanya. Dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala-galanya. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal buat setiap kita, yaitu rancangan damai sejahtera. Allah kuasa melakukan segala perkara. Amin. Allah yang maha segala-galanya. Amin, haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Allah ku maha kuasa. Amin, haleluya. Tuhan Yesus Maha Kuasa melakukan segala perkara. Tuhan Yesus, Tuhanku, Allahku yang maha segala-galanya. Amin, haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Tuhan Yesus maha segala kuasa. Amin, haleluya. Tuhan Yesus Maha Pengampun. Tuhan Yesus Maha Penyayang. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Amin, haleluya. Orang berdosa diampuni, orang sakit semua disembuhkan, semuanya dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Oh, haleluya. Allah kuasa melakukan segala-galanya. Haleluya.
Tuhan Yesus Maha Kuasa. Amin, haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Tuhan Yesus Maha segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam Mazmur 91 ayat ke-11, demikian firman Tuhan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Itulah kuasa Tuhan Yesus yang maha hebat. Semua malaikat diperintahkannya untuk selalu menjaga, menyertai, melindungi kita. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Engkau tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekalialah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Yang sakit Yesus sembuhkan, bahkan yang mati sudah 4 hari, yaitu Lazarus, sudah dibangkitkan. Itulah bukti Yesus Maha segala-galanya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku dan hatiku, pikiranku, untuk kami sebentar baca firman Tuhan. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku Yesus. Sucikan, layakan sebentar kami baca firman Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau hadir pada pagi hari ini. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera buat Bapak, Ibu, Saudara semua. Atas rahmat anugerah Tuhan kita hidup sampai detik ini, Kamis pagi tanggal 3 Agustus. Ini semua karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan berfirman renungan pagi ini, bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Semua atas perintah Tuhan loh Bapak Ibu. Kalau kita bisa hidup sampai detik ini, bangun pagi, perintah Tuhan, sinar matahari, terbit. Nanti sore, waktunya terbenam, diperintahkan Tuhan, terbenam. Semua atas perintah Tuhan. Ada angin sepoi-sepoi, ada gelombang laut, apapun semua di dalam kendali Tuhan. Sebab Dialah Allah yang sanggup melakukan segala-galanya. Itu firman Tuhan tadi saya baca, Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Oh, dahsyat. Berarti semua di dalam otoritas Tuhan. Wibawa Allah yang dahsyat dan ajaib. Takut malaikat, saudara. Ya, dulu iblis juga tuh, kalau dalam Yakobus pasal 2, gemetar, saudara. Tidak berani suatu turut kepada perintahnya. Itu pada waktu Yesus di Danau Tiberias. Waktu bersama murid-muridnya mengalami ombak sakal yang besar, Tuhan perintahkan angin ribut, tenang saudara. Sampai semua pada bingung, kok semuanya turut ya kepada perintahnya. Itulah kebesaran Tuhan Yesus. Dialah Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, Dia Allah. Ya. Maka saya membaca dalam 1 Yohanes pasal 5:20 supaya kita betul-betul jangan sampai saudara tidak menganggap Yesus sebagai Allah. Salah, benar itu. Ini Alkitab sudah jelas.
Ya, saya ini bukan ngomong saya sendiri. Itu firman Tuhan katakan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20, perhatikan baik-baik. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Nah, ini anak Allah Yesus ya. Yesus telah datang dan telah mengurniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ini Yesus kan Allah, makanya saya ganti Allah Maha Kuasa, saya ganti dengan nama Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Ini karena disebut ini. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Artinya hanya di dalam Yesus Kristus ada hidup yang kekal. Ya, maka kita bersyukur kepada Tuhan, kita terima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih pelihara hidup kita, Tuhan izinkan kita hidup sampai detik ini, diizinkan Tuhan saya memberitakan firman Tuhan, ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Berarti kita hormati atas kesempatan, kasih karunia, kebaikan yang Tuhan berikan. Harus kita hormat sama Tuhan. Kita cinta Tuhan sungguh-sungguh. Saya cinta sama Tuhan sungguh. Apa yang Tuhan perintahkan saya akan kerjakan. Saya mau taat kepada firman Tuhan. Hidup di dalam kekudusan. 5 karakter yang harus kita miliki, saudara. Yang pertama, cinta. Harus kita memiliki cinta. Saya memiliki cinta kasih. Baik secara vertikal, baik secara horizontal. Buktinya, saya dengan setia. Saya melakukan firman Tuhan karena saya cinta kepada Yesus. Cinta kepada Bapak Ibu. Pagi malam tanpa pamrih. Itu bukti. Dan kedua, taat. Yesus sendiri taat. Ya, dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Sampai rela di atas kayu salib, itu karena ketaatan dari Yesus. Dan kita harus juga memiliki sifat taat, obedient. Saya taat kepada firman Tuhan. Taat kepada komitmen saya beritakan firman pagi malam, itu taat, bukti taat itu. Mari Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, mari kita taat. Ya, takut akan Tuhan ya. Takut akan Tuhan itu taat ya. Ketiga, orang taat harus memiliki rendah hati. Harus rendah hati seperti Yesus dalam Matius 11:29. Yesus rendah hati, belajar kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah. Harus hamba Tuhan saya belajar rendah hati. Kalau kita tidak rendah hati, sombong, itu bukan sifat ilahi. Bohong itu. Mari kita sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, harus punya sifat rendah hati. Ya, mau melayani pekerjaan Tuhan, ya, jangan hitung-hitung orang kaya miskin, tidak boleh beda-bedakan. Semua di mata Tuhan sama, ya. Yang penting kita mari memiliki sifat rendah hati. Yang keempat, sifat setia. Harus kita setia sama Tuhan. Karena Yesus dia setia. 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Dia tidak pernah menyangkal dirinya, tidak bisa menyangkal karena Yesus setia. Jadi Yesus sangat setia dan kita harus memiliki sifat setia. Yang kelima, sifat ilahi dari Yesus, hidup kudus di dalam kekudusan. Allah itu kudus. Dia sumber kebenaran. Makanya Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Ya, jadi di dalam jalan itu Tuhan ada kebenaran dan kebenaran Tuhan membawa kepada kehidupan kekal. Mari, kebenaran itu firman Tuhan. Dan mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan sebagai pelaku firman, sehingga hidup kita melangkah menyenangkan hati Tuhan Yesus. Mari, kita mau baca kitab Nabi Yeremia pasal 47, hanya 7 ayat ya. Dengan tema ya, dengan tema saya bacakan, bukankah Tuhan memberitakannya? Jadi semua di dalam kendali Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan dari ayat 1. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai orang Filistin sebelum Fir'aun mengalahkan Gaza. Beginilah firman Tuhan, lihat, air yang meluas mengamuk dari utara menjadi sungai yang membanjir. Membanjiri negeri serta isinya, kota serta penduduknya. Manusia akan berteriak dan seluruh penduduk negeri akan meratap. Jadi kalau semua sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan itu punya otoritas kedaulatan, otoritas yang sempurna. Semua bisa nurut, air semua meluas mengamuk dari utara menjadi sungai membanjiri negeri serta isinya, kota serta penduduknya. Semua manusia akan berteriak. Semua itu atas otoritas Tuhan. Termasuk manusia saat ini di muka bumi 7-8 miliar. Kalau Tuhan mau bunuh kemarin aja peristiwa COVID, udah banyak itu yang meninggal. Jutaan itu seluruh dunia. Ya, gampang saja air Banu diturunkan hujan 40 hari 40 malam hujan deras, banjir semua habis, saudara. Ya, makanya karena itu takut kita kepada Tuhan. Macam-macam. Ya, lebih bagus kita taat kepada firman Allah. Jangan neko-neko, jangan menyimpang ke kanan kiri. Lurus saja jalan Tuhan. Apa maunya Tuhan? Kalau kita kerjakan, saya mengerjakan ketaatan kepada firman Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Saya melakukan dengan setia dan sukacita saya. Ya, karena itu janji Tuhan. Karena di balik semua kesetiaan ada janji Tuhan, hidup yang kekal, ada mahkota. Oh, luar biasa. Ayat ketiga, mendengar bunyi derap kuku kudanya, mendengar derak-derik keretanya, kertak-kertuk rodanya,
Para ayah tidak lagi berpaling menoleh kepada anak-anaknya, sebab tangan mereka sudah lemas. Oleh karena telah tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin dan melenyapkan bagi Tirus dan Sidon setiap penolong yang masih tinggal. Sungguh Tuhan akan membinasakan orang Filistin, yakni sisa orang yang datang dari pulau Kaftor. Coba ini, kalau Tuhan membinasakan, selesai saudara. Filistin salah satu siapa? Goliat. Karena dia tidak hormat sama Tuhan, menghina kan? Dia menghina Raja Daud, ya. Apa itu Tuhan itu? Dia menghina tuh. Maka Tuhan hukum orang Filistin, ya. Jadi Tuhan kalau menghukum manusia sebentar saja, langsung 1 detik. Karena dalam Wahyu pasal 12 ayat 10, nyawa segala manusia ada di dalam tangan Tuhan. Jadi kita tidak berkutik, tidak bisa berbuat apa-apa. Yang penting yang bisa kerjakan, takutlah kepada Tuhan. Ayat yang kelima, Gaza telah menjadi gundul, Askelon telah menjadi bungkam. Hai Asdod, sisa orang Fainak, berapa lama lagi engkau menoreh-noreh diri? Pedang Tuhan, berapa lama lagi baru engkau berhenti? Masuklah kembali ke dalam sarungmu, jadilah tenang dan beristirahatlah. Ayat 7 yang terakhir. Tetapi bagaimana ia dapat berhenti? Bukankah Tuhan memerintahkannya ke Askelon dan ke tepi pantai laut? Ke sana ia menyuruh. Oh, dahsyat Tuhan. Semua di dalam kendali perintah Tuhan. Ya, kalau kita buka di dalam Yesaya 45, ya, semua di dalam perintah Tuhan. Ayat 12 saya mau baca. Yesaya 45 ayat 12. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkannya langit, dan akulah yang memberi perintah kepada sultan. Akulah. Ini Tuhan yang punya perintah. Lalu Tuhan perintahkan apapun yang sesuai kehendak Tuhan terjadi, saudara. Ya, begitu dahsyatnya Tuhan, begitu mulia, betapa agung Tuhan. Seperti tadi saya bacakan Kejadian pasal 17. Tuhan bicara kepada Abraham, akulah Allah yang Maha Kuasa. Namanya Maha Kuasa, dia sanggup melakukan apa saja. Yang penting di sini, mari kita mau belajar taat kepada perintah. Kalau Tuhan berkata, akulah yang memberikan perintah, berarti perintah itu harus kita taati dan belajar kita taat kepada perintah. Perintah firman Tuhan, sehingga kita hidup diberkati Tuhan. Seperti di dalam Amsal Sulaiman 13 ayat 13, demikian firman Tuhan, ya. Itu ada kalimat perintah. Ya, Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman ia akan menanggung akibatnya, tapi siapa taat kepada perintah, ini taat kepada perintah akan terima balasan. Perintah adalah firman Tuhan. Tapi kita melanggar firman, mati saudara. Ya, maka takut sama Tuhan. Ya, melanggar perintah, melanggar firman, meremehkan firman, mati itu. Baca Amsal Sulaiman 19:16. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tapi siapa menghina firman akan mati. Amin. Takutlah kepada Tuhan. Jangan pernah menghina firman Tuhan. Alkitab ini firman Tuhan. Ada kesaksian, kata saya tidak perlu sebut namanya. Ada orang-orang yang berani menghina firman, ya, menghina Tuhan. Ya, dia bilang, wah, coba aku mau tes, mati enggak aku coba. Mati sungguh, sudah ada berita itu. Mati. Jangan melawan Tuhan, ngomong sombong. Apalah kita ini, ya, nyawa sekali hidup ada di tangan Tuhan. Kapal Titanic aja sombong-sombong, sebentar terbentur, dia ngomongkan. Tuhan pun tidak bisa tenggelamkan, langsung dibikin tenggelam. Ada kapal Titanic lagi, sudah tidak ada, sudah. Takut kepada Tuhan, ya. Oleh karena itu mari, lebih bagus kita ngomong sama Tuhan. Takut kepada Tuhan. Saya kasih terakhir, takutlah kepada Allah. Dia pencipta segala-galanya, yang bisa membawa surga dan neraka itu Tuhan, saudara. Ya, saya mau baca Lukas pasal 12 ayat kelima, demikian. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh pun aku berkata kepadamu, takutilah dia. Dia itu siapa? Allah. Siapa Allah? Tuhan Yesus Kristus. Hormat kita kepada Tuhan. Takut kita. Karena takut sama Tuhan itu, dia punya hak penuh untuk masukkan ke dalam neraka soal orang-orang. Ya, tapi kalau kita takut sama Tuhan, Tuhan perintahkan, hai kamu masuk ke surga. Yakub Rahmat masuk ke surga. Bapak Ibu anak-anak semua masuk ke surga dalam nama Yesus. Kita mau takut sama Tuhan. Saya bersama keluarga takut akan Tuhan. Bersama Bapak Ibu semua takut akan Tuhan. Karena Allah kuasa di atas segala-galanya. Biar makin hari makin kita dewasa di dalam Tuhan. Biar hari ini melalui firman Tuhan pagi ini kita melangkah takut akan Tuhan. Taatilah kepada firman Tuhan. Hiduplah sebagai pelaku firman Tuhan. Maka Tuhan akan berkuasa, akan memberkati kita. Dia akan perintahkan kuasa. Malaikat-malaikat akan jaga lindungi kita.
sehingga rumah tangga kita diberkati, pekerjaan, usaha, pelayanan, semua diberkati. Karena itu kuasa di dalam perintah Tuhan. Karena kita takut sama Tuhan. Amin. Tuhan semua memberkati. Tuhan Yesus Maha Kuasa melakukan segala-galanya. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus yang ciptakan sisi dunia dan segala-galanya. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Allah Maha Kuasa melakukan segala perkara. Amin. Tuhan Yesus Dialah Allah yang sebenarnya, satu-satunya Allah yang Maha Esa. Dia ampuni dosa kita. Segala kuasa di bumi dan di surga ada di dalam kuasa Tuhan. Itu Matius 28:18. Allahku Yesus Maha segala-galanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari Bapak Ibu datanglah kepada Yesus, berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.